Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji kepada Allah SWT yang memberikan masukan dan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SMK di Kota Batu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini, Isetri dari Kanada, dari Kanada. Ini sesuatu yang luar biasa buat kita, karena pada hari ini kita bisa hadir di sini, yang insya Allah nanti akan berbagi praktek baik pada kita semua tentang ilmu dan pengalamannya. Yang terhormat kepada SMK Negeri Kota Batu, Bapak Budianto SPD Besar Indonesia, yang mohon maaf pada hari ini tidak bisa hadir karena kita kebetulan saat ini masih dalam keadaan kondisi belum dibersihkan. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Isetri dari Kanada. Yang kami hormati Ketua Program Keahlian Busana, Ibu Andi Nabila SPD. Yang kami hormati Ibu Guru Busana dan anak-anakku yang selalu saya hormati. Marilah sebelum acara ini kita mulai, kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars SMK di Kota Batu. Mohon hadirin semuanya untuk berdiri.
yang telah membawa brand fashion Indonesia ke pasar global. Jadi mohon nanti diikuti dengan sesama dan tolong nanti kita gali ilmu dan pengalamannya. Mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Miss Anti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Di sini siapa yang bisa bahasa Inggris? Semuanya. Karena ada di mata pelajarannya atau enggak ada? Ada. Seminggu berapa kali bahasa Inggrisnya? 1 kali 2 jam. 2 minggu 1 kali. Juga sore-sore subuh. Ya. Kenapa saya menanyakan ada yang bisa bahasa Inggris? Karena ini awal di mana saya meraih cita-cita saya dari yang dengan keterbatasan yang saya miliki. Bahasa Inggris itu menjadi pintu buat saya, dan saya yakin bahasa Inggris itu akan menjadi pintu buat adik-adik semua, bahkan ibu-ibu yang ada di sini, menjadi pintu dan jembatan untuk menggapai cita-cita di luar negeri lebih besar lagi. Jadi tidak hanya untuk di Indonesia. Sebelumnya terima kasih Ibu Guru, saya lupa mengucapkan terima kasih dengan Ibu Guru yang di sini. Tidak banyak yang hadir ya, karena mengajar ya. Oh iya, bisa saja. Ada berapa siswa itu? Ada berapa siswa yang hadir? Iya, 140. Ada. Jadi ada 7. Berarti mata pelajarannya golongan ya, 1 belum banyak mata pelajaran. Oke, teman-teman adikku sekalian, adik apa anak ya? Karena anak saya sudah kuliah umur 24 tahun, 23 tahun. Jadi anak lah ya. Jadi anak-anakku semua. Jadi kelihatan tua. Iya, perkenalkan nama saya Antin Gardini. Saya dilahirkan, katanya dilahirkan di Semarang, tapi sepertinya kakek, nenek, dan buyut-buyut semua di Jawa Timur. Jadi saya punya darah Jawa Timur. Kemudian karena saya dilahirkan di Semarang, sekolah di Semarang, bekerja di Semarang, menikah di Semarang, punya anak di Semarang, katanya itu namanya anak Semarang ya kan? Katanya. Tapi nek ngomong itu tetap ya apa kabar Jawa Timur. Makanannya juga sukanya masih makanan Jawa Timur. Ada jarang ke sana. Ya, ini foto saya waktu saya mendapatkan award fashion designer favorit dan terbaik di tahun 2021. Jadi tahun 2021 kalau ada di semua ingat itu kita kena COVID benar. Tapi karena saya punya kebiasaan setiap menjelang tahun baru saya selalu berafirmasi. Ada yang tahu nggak bedanya berdoa dan afirmasi? Ada yang tahu? Itu jadi yang tahu. Kalau afirmasi kita omongkan, kita mendengarkan, ucapannya lantang. Kita ngomong, kita mendengar. Kalau berdoa biasanya sholat dalam hati. Beda ya. Contohnya afirmasi saat saya menerima award itu di tahun 2020 itu COVID sudah di seluruh dunia udah gak COVID. Itu semuanya kacau. Bisnis, pekerja semuanya kena laid off, company semuanya tutup, bangkrut dan macam-macam. Tetapi karena saya punya kebiasaan unik, saya suka afirmasi setiap hari. Jadi saya sebenarnya bukan pemalu, tapi kadang malu. Jadi anak saya 5, yang paling kecil 10 tahun, yang paling besar 24 tahun. Saya menikah 15 tahun sudah, nanti Februari 15 tahun pernikahan dengan suami saya. Yang
rumah supaya saya dengar. Ya Allah, 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa buat aku. Itu yang selalu saya bilang setiap masuk tahun baru. Jadi kemarin Desember saya selalu ngomong seperti itu. Ya Allah, 2026 akan menjadi tahun yang luar biasa buat saya dan buat semua orang yang ketemu saya. Benar. Saya ini ngomongnya nggak merinding, benar-benar merinding karena ketika kita sadar kalau afirmasi saya itu hampir selalu dikabulkan. Bayangin, gratis kan? Nah itu nanti adik-adik terapin. Caranya gimana? Saya malu ibu kalau ngomong sendiri. Kan kadang ngomong sendiri aja malu. Sendiri nggak ada yang lihat juga malu. Ya kan? Benar apa enggak? Karena saya waktu mulai belajar kayak gitu. Jadi saya waktu ngaca saya bilang, Din, kamu luar biasa. Ketika ini kamu bakalan ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang positif dan ngomong sendiri. Itu saya lakukan seperti itu. Setiap hari omongannya beda. Ya kadang di dunia ini kita mengalami banyak hal cobaan macam-macam. Kadang yang punya sahabat beruntung punya sahabat. Kadang ada yang tidak punya. Kadang keluarga ada yang mendukung, ada yang tidak. Ada halnya kita ngaca ngomong sama diri kita sendiri. Kamu hebat loh. Kamu hari ini bisa melalui hidupmu yang sangat berat, luar biasa. Kadang kita perlu ngomong untuk kecup-kecup diri kita sendiri, ya kan? Kadang karena orang lain itu nggak keluar, gitu, ya kan? Ya, itu pembukaan dari saya. Next, ya silakan next. Ini rambut potongan baru saya karena saya di Kanada terbiasa minus 30 derajat sampai 40 derajat. Jadinya, super dingin. Jadi ketika saya di Semarang langsung, gak betah saya pakai hijau. Jujur ini sudah air mengalir ketika sudah gak betah saya potong diri saya. Oke, ini sudah silakan next Bu. Ini pengalaman saya ketika di Kanada. Bahasa Inggris semua ini. Mau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Ini diskip aja Bu, ada yang lebih besar-besar tulisannya. Boleh diskip aja. Nah ini aja Bu. Kalau ini bisa dibesarkan nggak Bu? Kira-kira. Kalau nggak apa-apa sih. Saya masih oke. Jadi saya menikah tahun jadi biar nggak bingung ya, saya menikah 2 kali. Yang pertama ketika umur saya 20 tahun, jadi masih kuliah, belum lulus. Jadi belum lulus, pas wisuda anaknya sudah 2. Jadi dapat sertifikat, dapat anak 2. Nah, jurusannya waktu itu kuliah itu jurusan pariwisata sama bahasa Inggris, juga bahasa Jepang. Nah, kemudian saya 2003-an saya bercerai dengan suami yang pertama. Kemudian saya jadi single magang sampai 5 tahun. Kemudian saya kenal sama suami
saya sebelum meninggal bilang kelihatannya kamu nggak bisa kuliah, bapak udah sakit-sakitan, biaya sudah nggak ada. Akhirnya ibu saya bilang, udah kamu kursus saja. Akhirnya saya pilih kursus apa ya yang tercetus di otak saya, kalau nggak fashion design. Yang kedua itu saya sukanya bahasa, nggak tahu dari muda pengen pas waktu seumur kalian saya pengen banget bisa menguasai 5 bahasa, tapi nggak tercapai, cuma 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Kebetulan di Kanada itu kan bahasa Inggris, tapi ada satu provinsi yang namanya Quebec. Pernah dengar tulisannya Quebec ya, bacanya Quebec. Nah, di provinsi Quebec di tempat saya tinggal, saya kotanya ini kebetulan kotanya Montreal. Jadi ada Montreal, ada Ottawa, ada Toronto, ya. Saya tinggal di Montreal, itu diharuskan berbahasa Prancis. Jadi yang tadi saya kuliah kursus bahasa Inggris tidak dipakai. Sampai sana 2012 saya mulai dari nol belajar bahasa Prancis sampai setahun. Tapi enaknya di sana dibiayai setahun itu, dikasih ongkos buat naik bis, buat perjalanan ke kursusnya, gurunya dibiayai sampai setahun. Karena bahasa Prancis ini lebih sulit daripada bahasa Inggris, maka setahun itu saya cuma bisa basic saja. Jadi kalau mau advance, nambah setahun lagi, saking sulitnya. Jadi dari nulisnya susah, bacanya susah, ngomongnya apa? Itu sampai sekarang pun saya kurang fasih untuk pronunciation-nya, karena harus agak bincang gitu loh. Tahu bincang kan maksudnya bintang gitu loh, senau gitu loh. Agak susah saya. Oke, terus dari situ waktu itu saya belum punya baby yang terakhir. Saya mikirnya gini, kerja apa ya? Anak saya 5, suami saya udah kerja keras, penting tulang 2 kali kerja. Jadi karena anak kami sudah 4 waktu itu, suami harus kerja 2 kali, pagi sampai sore, sore sampai malam, supaya bisa menghidupi kami berlima. Bayangin, keren ya suami saya. Terus akhirnya tahun kedua setelah saya bisa bahasa Prancis, saya baru bisa kerja. Karena udah bisa bahasa Prancis, jadi saya kerja di restoran Bunda. Kalau di sini dan Bunda gitu lah ya. Tapi kalau di Kanada namanya Tim Hortons. Nah itu memang ibaratnya kafe Bunda nomor 1 di Kanada lah, ikonik gitu kan. Jadi saya sedang kerja di belakang. Jadi saya yang bikin donat, bikin croissant, bikin semuanya nyiapin. Nanti kalau orang Kanada, teman-teman saya yang shift berikutnya datang, mereka tinggal jualin. Saya nggak jual balik karena harus berdasarkan saya takut kalau saya nggak paham atau saya kelamaan gitu. Ya saya di baking aja, saya kerja di belakang. Nah sampai 2 tahun, baik karena saya udah 4, itu saya menjelang hamil. Berarti biaya nambah ya. Di sana memang sekolah gratis, sampai SMA gratis. Tapi di sana ada bis sekolah. Sekolah itu nggak gratis. Kalau anaknya 4 berarti kali 4 bayar bisnya itu, karena sekolahnya ya walaupun sama atau apalagi beda ya, bisnya bayar 1 per orang kena jas. Terus setiap makan siang itu juga kita harus membayar pengawas. Jadi yang jadi pengawas gurunya, kami dibayar supaya ngawasi anak-anak kita kalau misalnya jatuh atau apa gitu, ada masalah, ada yang sakit, dan itu kita bayar. Kemudian biaya hidup di Kanada tinggi, kenapa? Karena di sana musim dinginnya itu hampir 4 bulan lebih. Nah, kalau anaknya 4, berarti kamarnya 4, benar kan? Terus kamar saya 1, 5, masih ada living room, masih ada ruang makan, benar kan? Itu harus dikasih pemanas. Jadi kalau di sini AC, di sana kebalikannya, di sana dikasih panas, dia ruangannya panas. Karena kalau kedinginan bisa kaku gitu kan. Nah itu listriknya luar biasa banyak sekali, semakin banyak kamar, semakin boros ibaratnya itu. Akhirnya sampai 2 tahun setiap saya kerja jadi ya cuci
uang untuk nyekolahin kamu. Karena detailnya dia saya pengen sekolah. Jadi sekolah di sana itu kalau beasiswa kira-kira 300 sampai 500 juta, itu udah plus praktek 500 juta. Tapi jangan salah, di Indonesia sama loh. Coba di La Salle College Jakarta itu di Indonesia sama 300 juta, itu belum praktek ya tahu. Terus saya bilang enggak kok, saya nggak pengen sekolah karena uang segitu banyak, mending buat bisnis langsung atau buat berkeluarga dulu. Akhirnya saya cuma minta gaji saya sebulan yang 15 juta itu saya bagi dua, yang 700, yang 7.500 saya kasihkan kamu buat ngurusin rumah, yang 750 buat saya, buat beli buku fashion, buat beli